Selamat pagi yang terhormat Dr. Intan R. Silitonga, SPOGK, MKes, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Mari kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan presentasi mata pelajaran ilmu penyakit dalam. Izin perkenalkan diri, nama saya Agnia Yohanindita dengan NPM F122115 selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kami akan mempresentasikan materi mengenai infeksi saluran kemih dan retensi urin. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Dea, dan selanjutnya disampaikan oleh saya, dan slide terakhir dilanjutkan oleh Nisa. Kepada Dea, waktu dan tempat dipersilahkan. Infeksi saluran kemih atau ISK. ISK dapat terjadi karena ketika bakteri menyerang sistem saluran kemih, mulai dari saluran kemih luar, uretra, kandung kemih hingga ginjal. ISK pada ibu hamil dapat ditandai dengan gejala rasa ingin selalu buang air kencing, air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin yang keruh, bau urin yang menyengat, dan terdapat darah dalam urin atau disebut hematuria. Infeksi saluran kemih pada ibu hamil terjadi karena adanya perubahan hormon dan posisi janin dalam kandungan. Berikut beberapa gejala ISK pada ibu hamil yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada rasa nyeri saat buang air kecil, lalu ada sensasi rasa terbakar saat buang air kecil, meningkatnya frekuensi buang air kecil, adanya darah pada urin, kram perut bagian bawah, lalu juga ada rasa sakit saat berhubungan intim, demam dan menggigil, lalu keringat dingin dan juga urin beraroma menyengat. Lalu ada cara mencegah ISK pada ibu hamil. Yang pertama itu cukup minum air putih sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Jangan terbiasa untuk menunda buang air kecil atau menahan. Lalu juga ada hindari konsumsi alkohol, kafein, serta minuman manis lainnya. Lalu juga konsumsi suplemen atau multivitamin tambahan. Setelah buang air kecil, bersihkan vagina secara perlahan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jangan menggunakan sabun pembersih kewanitaan karena kadar pH yang berbeda. Lalu juga ada ganti pakaian dalam dengan bahan katun yang menyerap keringat. Lalu jika sudah merasa tidak nyaman, ibu bisa ganti pakaian dalam. Lalu juga jangan memakai celana dalam terlalu ketat dan jangan juga menggunakan pakaian dalam saat tidur. Lalu ada faktor resiko ISK. Yang pertama itu ada riwayat ISK dalam 6 bulan terakhir, ada daya tahan tubuh rendah seperti diabetes mellitus, lalu ada imunosupresif, lalu yang ketiga itu ada kelainan saluran kemih, riwayat pemakaian kateter, dan juga kebiasaan buruk yang menahan kencing. Lalu di sini juga ada patogenesis dan juga mikroorganismenya. Yang pertama itu patogenesisnya itu seperti infeksi, ascendens, hematogen, limfogen, infeksi ekstensi, infeksi organ sekitar. Lalu mikroorganismenya biasanya dari perianal, itu dari E. coli sebanyak 77%, Klebsiella, Proteus, lalu Pseudo Pseudomonas sp, Staphyli- Staphylococcus aureus, lalu ada Enterobacter sp. Komplikasi ISK pada kehamilan yang ada dua. Yang pertama itu sedang, air ketuban pecah dini, abortus, dan juga kematian janin. Lalu komplikasi berat itu ada selulitis atau abses, perineprik, lalu ada septikemia, shock septik, ARDS, dan juga kematian. Selanjutnya ada postpartum dengan retensi urin. Retensi urin postpartum merupakan tidak adanya proses berkemih spontan setelah kateter menetap dilepaskan, atau dapat berkemih spontan dengan urin sisa kurang dari 150 mili. Retensi urin pasca persalinan adalah kondisi di mana seorang wanita mengalami kesulitan untuk buang air kecil setelah melahirkan. Retensi urin dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk tekanan pada kantung kemih selama persalinan, perubahan hormon pasca persalinan, atau adanya luka pada jaringan perineum atau kandung kemih. Dan di sini ada etiologi retensi urin akut. Yang pertama berlangsung selama 24 jam postpartum, dan yang kedua terjadi akibat kerusakan yang permanen, khususnya gangguan pada otot destusor.
Post-operasi dan postpartum merupakan penyebab terbanyak retensi urin akut, retensi urin kronis, dan yang terakhir berlangsung selama 24 jam postpartum. Patofisiologi. Peningkatan elastivitas pada saluran kemih hormon progesteron yang menurunkan tonus otot detusor. Otot detusor kehilangan tonus dan kapasitas vesika urinaria meningkatkan perlahan. Ketika wanita hamil berdiri, uterus yang membesar menekan vesika urinaria. Tekanan ini menghilang setelah bayi dilahirkan. Relaksasi sphincter uretra yang tidak sempurna menyebabkan nyeri dan edema. Dan yang terakhir, sehingga ibu postpartum tidak dapat menggosongkan kandung kemih dengan maksimal. Faktor risiko. Yang pertama, riwayat kesulitan berkemih. Yang kedua, primipara. Dan yang ketiga, pasca anestesi blok epidural spinal atau pudenda. Persalinan yang lama atau disfasia bahu kala 2. Trauma perineal, kateterasi selama atau setelah kelahiran, perubahan sensasi setelah berkemih, dan yang terakhir penggosongan kandung kemih yang tidak lengkap. Gejala yang pertama ada kesulitan buang air kecil, pancaran kencing, lemah, lambat, dan terputus-putus. Yang ketiga, keinginan untuk mengedan atau memberikan tekanan pada suprapublik saat berkemih, rasa tidak puas setelah berkemih. Yang keempat, kandung kemih terasa penuh atau distensi abdomen. Yang kelima, kencing menetes setelah berkemih. Yang keenam, sering berkemih dengan volume yang kecil. Yang ketujuh, keterlambatan berkemih lebih dari 6 jam setelah persalinan. Yang kedelapan, kesulitan dalam memulai berkemih setelah persalinan. Dan yang terakhir, letak pundus uteri tinggi. Di sini ada penata laksanaan retensi urin. Ada hidroterapi untuk memperbaiki sirkulasi darah sehingga dapat memperbaiki fungsi jaringan dan organ. Yang pertama, rasionalisasi hidroterapi dengan air hangat. Yang kedua, rasionalisasi hidroterapi dengan air dingin. Yang kedua ada bladder training. Yang pertama, kandung kemih mengembangkan kateter poli selama 24 sampai 49 jam untuk menjaga kandung kemih tetap kosong. Kedua, kateter dilepas, pasien harus dapat berkemih setelah berkemih secara spontan dalam waktu 2 sampai 6 jam. Yang ketiga, kantung kemih harus dikateter kembali. Baik, di sini ada kasus ya, ibu hamil usia 28 tahun, G3, P1A1, AH1, datang dengan usia kehamilan 35 minggu, kurang 2 hari. Datang dengan keluhan kontraksi pada perut, sering kencing pada malam hari, dan nyeri pinggang belakang bagian bawah. Tekanan darah 102/71 mmHg dengan nadi 90 kali per menit, TPU 29 cm dengan TBJ 2790 gram. Punggung kanan, presentasi kepala sudah masuk pintu atas panggul atau PAP dengan penurunan 4/5. His tidak teraba, denyut jantung janin 135 kali per menit, dan irama tidak teratur. Baik, selanjutnya ada roleplay yang diperankan oleh Risma Septiani dan Sipa Agustin. Dipersilakan. Selamat pagi Ibu, saya mau mengalami beberapa masalah kesehatan yang agak kurang bingung selama kehamilan saya. Iya Ibu, selamat pagi. Akan saya bantu. Sebelumnya, saya boleh tahu nama Ibu dan identitas Ibu sedikit? Saya Ibu Sipa, umur saya 28 tahun, saya hamil anak pertama dan sekarang memasuki trimester ketiga. Beberapa hari ini saya sering merasa ingin buang air kecil dan perih saat kencing. Terima kasih Bu Sipa, saya akan mencatat ya. Sekarang bagaimana dengan frekuensi dan volume air seni Ibu? Saya sering buang air kecil, terutama malam hari, namun volume air seni tidak terlalu banyak. Baik, untuk pengajian awalnya kami akan menyelidiki itu ya Ibu. Selain itu, apakah Ibu ada keluhan lain? Setelah melahirkan, saya juga mengalami kesulitan buang air kecil dan nyeri. Saya khawatir ini akan berlanjut selama persalinan. Saya paham banget ya Ibu sama kekhawatiran Ibu. Setelah persalinan, kami juga akan memantau retensi urin.
Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit ginjal atau masalah kesehatan yang lain? Tidak ada riwayat penyakit ginjal, Bu, tapi saya pernah mengalami infeksi saluran kemih sebelum hamil. Itu sangat harus diperhatikan sebagai langkah awal. Nah, kami akan melakukan pemeriksaan urin lebih lanjut dan melakukan evaluasi terperinci terkait riwayat Ibu ya. Dalam penata laksanaan, kami akan merinci lebih lanjut tergantung pada hasilnya, termasuk mungkin perlu kolaborasi dengan ahli urologi. Baik, terima kasih Ibu. Saya harap ini bisa diatasi untuk kesehatan saya dan bayi saya. Sama-sama Ibu Siva, kami akan bekerja sama untuk memastikan Ibu mendapatkan perawatan yang terbaik. Tetap tenang ya Ibu dan fokus pada kesehatan Ibu dan bayi Ibu ya. Teman-teman, demikianlah presentasi mengenai infeksi saluran kemih dan retensi urin. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.